Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lumpur dari Mini Moto buat para penonton semua dari Sabang sampai Merauke maupun yang sedang nonton di luar Indonesia. Saya ucapkan turut berbelasungkawa buat musibah yang terjadi di Turki ya. Semoga para korban diberikan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gempa berkekuatan 7,4 skala Richter di Turki ya. Oke, kita sekarang mau kembali ini lihat ATP ya. Sudah lama nih saya tidak bahas ATP yang model ini. Nah, ini diantaranya ATP yang bentuknya paling saya sukai ya. Kenapa bentuknya saya sukai? Karena memang bodinya ini tergolong cukup rapih desainnya. Jadi kalau bahasa teknisnya itu lebih niat gitu ya, lebih niat ini, lebih niat, modelnya ini enak dipandang gitu ya. Nah, kita mau lihat ATP yang 200 Commander yang ini nih. Nah, jadi dari tampilan body ini, tampilan body dari depan body set ya sampai ke belakang itu nyaris lekukannya itu pas sekali ya, enak dilihat. Dan perpaduan antara frame, rangka dan body set ini juga tidak asal-asalan bikin ya. Jadi didesain dengan enak dipandang, enak dilihat, dan kita lihat dari depan. Cuma memang ini ada beberapa perubahan yang di 2023 ini. ATP-nya kan ATP 2023. Kalau yang dulu nih, yang dulu itu yang waktu masih pelek standar dulu, ATP 200 itu yang Commander yang generasi pertama itu mesinnya itu di dalam itu nggak ada ininya, nggak ada semacam mounting atau bantalan peredam mesin getaran. Kalau sekarang itu udah pakai peredam itu di bawah ya. Terus peleknya sekarang sudah pelek racing, meskipun masih menggunakan ban ring 10, karena memang kalau terlalu besar ban itu akan berdampak. Kalau mesinnya 200 cc ya 10 lingkarnya pasnya. Kalau terlalu besar nanti kasihan berat ke mesin, dan juga kalau terlalu besar juga harus diimbangi dengan bodinya yang lebih besar lagi gitu. Nah, ini yang 2023 ini sudah pelek racing. Ini pelek racing ini keunggulannya satu, tidak mudah karat. Jadi kalau misalkan dipakai main lumpur ke kubangan-kubangan air ini kan nggak akan karat. Jadi kalau misalkan mau dibersihkannya besok aja ya, besok ya, ini kan nggak gampang karat. Tapi kalau yang peleknya besi ya itu setiap main itu harus langsung dibersihkan karena rawan karat. Paling kalau yang ini kalau pelek seperti ini yang aluminium, karena ini bannya ban tubeless ya, ban tubeless, nggak pakai ban dalam artinya. Jadi kalau main lumpur itu harus dibersihkan nih di pinggir-pinggir ininya nih. Takutnya ada lumpur yang masuk ke sela-sela antara pelek dan ban, itu bisa terjadi kebocoran nanti ya, seperti itu. Karena ini harus rapat sekali nih antara ban dengan pelek gitu ya. Gitu guys. Oh, keren kan? Nah, kalau yang sekarang itu udah pakai lampu sen. Nih ada lampu sennya, meskipun ini sennya memang sennya nggak ditempel di sini. Ini sennya di samping lampu utama ya. Tapi menurut saya sih ini keren, karena kalau ditempel di sini di pinggir itu takutnya nanti pas begitu naik kesenggol bisa patah seperti itu. Jadi ini memang lebih aman, lebih safety seperti ini lampu sennya. Seperti itu. Kalau yang belakang nanti kita lihat, kalau yang belakang itu satu-satu gitu ya. Ya, perubahan yang cukup bagus. Speedometer masih tetap seperti dulu. Keren. ATP 200 Commander. Nanti kita lihat nih yang bagian belakang. Ini nih, tadi kan saya bilang lampu belakangnya model baru.
Nah, seperti ini. Kalau dulu kan lampunya di sini ya. Nah, ini keren nih lampunya. Jadi ada lampu apa namanya? Lampu seri ya. Ini lampu seri. Ini sekaligus lampu rem. Kita coba rem. Oh. Jadi yang ini, yang atas ini lampu seri dan lampu rem. Kalau di rem ini semakin menyala. Nah, ini lampu sen. Begitu. Dan yang menarik ini kalau di ATP Doors Commander itu yang paling saya sukai itu rapih ya, rangka, bodi, apa namanya, seperti tidak asal-asalan buatnya. Las-lasannya, pipa-pipanya itu rapih gitu. Knalpotnya juga keren nih. Knalpot keren. Kita matikan dulu. Nah, begitu. Nah, oke, kita bahas mesin. Di sini mesin, ini mesin menggunakan mesin CVT ya. Mesin CVT ya seperti motor-motor yang motor Matic ya, kan pakai CVT. Ada panbelnya, ada pulisuk, ada CVT-nya. Jadi tidak menggunakan apa namanya, beda dengan konstruksi motor bebek atau motor sport. Jadi memang ATP itu ATP yang kelas di bawah 300 cc itu kebanyakan konstruksi mesinnya itu meniru ke mesin-mesin motor. Nah, kalau yang full Matic CVT artinya yang ini ya seperti motor-motor Matic pada umumnya gitu ya. Nah, di sini ada puli pendingin, puli kipas di sini. Di sini terus nanti di situ ada, di dalamnya itu ada magnet 10 jalan. Nah, jadi sebelah sini, sebelah kanan. Terus ini pendingin mesinnya pakai pendingin udara ya. Jadi bukan pendingin cairan, bukan pendingin pakai air radiator, bukan. Jadi ini seperti motor yang tanpa menggunakan air radiator, jadi menggunakan pendingin udara. Dan untuk pelumasan itu oli mesin ya, karena mesinnya mesin 4 tak, jadi semua olinya masuk ke berbagai sisi-sisi di dalam mesin. Nah, di belakang itu kan di sebelah kirinya nanti kalau kita lihat itu ada CVT, nanti diteruskan. Biasanya kan kalau motor Matic itu dari CVT langsung ke roda ya, langsung ke roda kalau motor Matic itu. Nah, ini dari CVT langsung ke ada gearbox lagi, ada semacam transfer case. Transfer case ini untuk merubah maju mundur seperti itu. Jadi ada gearbox atau transfer case-nya. Transfer case itu di sebelah sini nih. Di sebelah sini transfer case-nya. Nah, ini tuasnya untuk maju mundur seperti itu. Jadi simpel sih sebetulnya untuk perawatan yang ini. Yang penting supaya awet nih ATP. Tapi saya yakin kalau untuk pemakaian pribadi bukan untuk dirental, ini yakin awet nih. Ini nggak akan cepat rusak. Kecuali kalau pakai rental, ya itu lain cerita ya. Kalau namanya rental kan, rental itu dipakainya sama siapa aja. Terus dalam 1 hari dipakainya seharian, karena ya dibuat untuk mencari uang seperti itu. Kalau misalkan bukan untuk rental, untuk pribadi kan. Kalau untuk pribadi kan nggak mungkin kan setiap hari pakai terus gitu kan. Paling seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Kadang-kadang gitu, terus pemakaian pun nggak full seharian gitu kadang-kadang. Jadi ini kalau untuk konsumen pemakai langsung ini kuat lah untuk seperti ini, yakin saya. Paling nanti yang harus cepet, yang harus sering dikontrol itu baut-baut roda habis off-road, baut-baut roda cek, baut-baut bodi dicek, karena memang kalau getaran pada saat off-road kan lumayan kencang, getaran itu bisa mempengaruhi baut-baut kenor seperti itu. Meskipun dari kita nih udah dikencengin, tapi suatu saat pas begitu dipakai off-road bergetar kan. Kalau main off-road itu pasti baut-baut ada aja yang satu-satu yang kenor seperti itu. Nah, oke. Ini sebelah sini. Kalau ini penggerak masih penggerak masih pakai rantai, karena memang untuk mesin 200 cc nggak usah pakai gardan lah. Kalau pakai gardan itu yang cc-nya besar, yang 300 cc ke atas itu baru pakai gardan. Kalau 200 cc ini masih mampu pakai, karena kalau misalkan pakai gardan itu ya
apa namanya, harga juga kan nanti beda. Kalau ini kan harga murah, ini harga di 20 jutaan ke atas, di bawah 30, 28 lah. Kurang bisa nego. Nah, kita lihat sebelah sini nih, di sebelah sini. Nah, ini mesin nih, ini mesin CVT yang tadi saya bilang. Jadi di sini itu ada panbel, dari sini dari kruk as, sini ada puli, dari puli di sini diteruskan ke sini nih, ada semacam otomatis kopling di sini ya, puli CVT lah di sini. Langsung diteruskan ke sana, ke transfer case. Nah, uniknya lagi yang ATV yang ini ya, yang kalau full CVT itu ini ada tarikan nih, ini tarikan fungsinya kalau akinya drop ini bisa dinyalain di sini. Seperti itu. Keren ini. Oke. Terus ini kalau mau cari ATV Matic, saya sih recommended yang ini nih. Harganya tidak terlalu mahal dan barangnya oke, ya. Ada juga yang di atas ini yang harganya 30 lebih ya, yang velg racing merek tetangga, merek sebelah. Itu memang agak lebih besar, tapi harga juga kan jauh kan, harganya kan bedanya di angka 6 juta 7 jutaan. 6 juta 7 juta, tapi pada dasarnya mesinnya ya sama aja gitu, cuma beda di body seperti itu. Ada yang agak gede sedikit, semacam apa sih, hammer ya, itu yang agak gede, cuma ya itu harganya beda. Jadi tapi ini juga menurut saya nggak terlalu kecil, ini juga besar, cukup lah ini untuk jalan-jalan warawiri bersama anak, bersama istri di sini, jalan-jalan mau kontrol kebun misalkan, gitu ya. Nah, misalkan udah beli ini nih, pengen ada temennya, misalkan satu keluarga nih, bapaknya ibunya beli ini nih, ternyata punya anaknya masih ya SD SMP, boleh nih dibeliin yang di bawahnya ini nih. Ini ada Commander 125. Nah, ini Commander 125 ini cocok nih buat bocil atau buat pakai dewasa pun bisa. Pakai dewasa pun malahan banyak yang ATV seperti ini yang disewakan, yang 125 cc ini. Tapi kalau misalkan pakai dewasa mungkin ada perasaan kurang besar, ya pakai yang ini aja. Ini bisa kuat kok pakai dewasa. Cuma bodinya kan agak kecil sedikit seperti itu ya, karena ya, memang ini harganya pun tergolong murah. Harganya tergolong murah, tapi bentuknya ini bisa dilihat kalau dengan 200 Commander yang di depan. Ini hampir nyaris sama, cuma dimensi lebih kecil. Dan ini menyesuaikan karena harganya juga murah, di angka 12 jutaan. Ini buat netizen nih, para penonton. Saya katanya kenapa nggak sebutin harga nih, makanya tonton videonya sampai habis. Jadi saya sebutin sekarang harganya 12 jutaan, begitu ya. Nah, ini mesinnya, ini mesin pakai mesin 4 tak semi manual. Nah, sebetulnya ada yang ATV yang jenis 125 cc yang katanya Matic. Menurut saya kalau mesinnya mesin seperti ini, meskipun hanya maju mundur, itu bukan Matic, itu semi manual. Cuma bedanya ada yang majunya 1 gigi, ada yang majunya 1 speed, ada yang majunya 3 speed, seperti itu. Cuma menurut saya kalau untuk jalannya agak sedikit nanjak, mendingan pakai yang semi manual, karena bisa mengatur kecepatan pakai transmisi itu. Kalau misalkan tanjakan kan perlu perlu tenaga yang low tapi kuat, seperti itu ya. Nah, ini ATV 125 Commander. Ini harganya cukup murah, cuma 12 jutaan. Ini sudah pakai remote, menyalakannya bisa pakai remote, bisa manual. Transmisinya ini semi manual. Nah, yang disebut dengan semi manual itu pengoperannya manual, tapi tidak menggunakan kopling tangan. Jadi
koplingnya kopling otomatis, jadi layaknya seperti motor bebek lah, seperti itu, cuma bedanya ini ada mundur seperti itu. Nah, kalau misalkan ada yang katanya Matic, katanya misalkan, tapi bentuk mesinnya seperti ini, mesinnya. Nah, itu bukan Matic CVT, itu Matic, ya Matic hanya menggunakan 2 transmisi maju mundur saja, seperti itu. Oke ya, bisa dipahami. Kalau untuk masalah teknis, spare part segala macam, spare part pada umumnya itu bisa dipesan sih, bisa dipesan. Ya, saya sarankan sih pesan aja nanti ke penjualnya, ke penjualnya mau pesan apa. Ya kalau di saya sih di sini, kalau yang ada kita langsung bisa, kalau yang nggak ada paling kita pesenin dulu spare partnya. Paling yang cepet habis yang ban lah, seperti itu, ban, terus kanvas rem. Kalau kanvas rem saya ada, seperti itu. Body set ini gampang juga ada. Begitu ya. Jadi ini pilihan ATV Commander, seri Commander 125, dan ini 200. Ini harganya di angka 28 jutaan, ini di angka 12 jutaan. Ya bisa nego lah, bisa, kalau ambil 2 juga bisa kita kurangi. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton channel YouTube Mini Mini Moto. Semoga penjelasan dari saya tentang ATV 200 Commander dan 125 bisa dipahami. Kalau misalkan mau lihat, ada yang komen cara menyetel rantai, ada di video saya sebelumnya ya, untuk menyetel rantai baik 125 cc maupun di 200 cc seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya supaya responnya cepat, langsung aja ke WhatsApp, karena kalau misalkan komen di YouTube saya di bawah itu kan kita nggak bisa pantau terus-terusan setiap saat komen. Jadi sebaiknya supaya kalau mau nanya lebih cepat, langsung di WA aja, bisa WA ke admin, bisa juga WA ke saya. Nanti kita respon lebih cepat. Dan untuk para konsumen yang mau beli, jangan khawatir, karena untuk proses pembelian di Mini Mini Moto itu biasanya yang sudah kita lakukan, pertama cek dulu, video call dulu, lihat barangnya cocok atau enggak. Kalau sudah cocok barangnya, udah tatap muka, udah lihat dengan penjualnya, terus nanti kita bisa cek ongkos kirimnya berapa sesuai alamat yang dituju. Nah, nanti kalau misalkan sudah dicek ongkos kirimnya, nanti silakan lakukan pembayaran. Nah, setelah pembayaran full dengan ongkos kirim, itu nanti kita packing, dan semua proses packing itu sampai proses pengiriman kita tayangkan di YouTube kita di sini, dan nanti resinya kita kirimkan juga ke konsumen kita, bisa di tracking, dan pokoknya amanah. Dari sekian video yang sudah kita tayangkan, bisa lihat, nanti tinggal klik channel YouTube Mini Mini Moto, lihat videonya ke bawah, itu udah ratusan video pengiriman ke seluruh Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, pokoknya jual amanah dan sampai di tujuan. Dan kepuasan pelanggan bagi kami adalah nomor 1. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next video.